Renungan Harian 23 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul John Rutherford dan tanda-tanda martir pahlawan Tuhan. Nats yang diambil Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 17. Seorang anak kecil menggenggam erat tangan ayahnya ketika mereka berbaris melewati peti mati yang memuat jenazah John Rutherford yang terakhir dari para pengkhotbah baptis tua veteran yang telah pergi untuk menerima hadiah kekalnya pada tanggal 23 Januari 1833 hari ini. Ketika dia memandang tubuh dari prajurit salib tua ini, anak laki-laki itu memperhatikan tangan-tangan kaku yang sudah tidak bernyawa yang berlipat di dada jenazah itu. Sayatan yang kaku dan berwarna putih khas di tangan itu membuat sebuah kesan yang tidak terhapuskan pada pikirannya yang muda. Di tahun-tahun berikutnya, sebagai seorang dokter yang terkenal, ia mengetahui bahwa Gembala Rutherford telah dipenjarakan di dalam penjara Chesterfield County di koloni Virginia selama 5 bulan pada tahun 1733. Batang-batang besi penjara tidak membatasi khotbah dari pelayan Allah ini. Ia memberitakan pesan keselamatan kepada jemaat yang menunggu dengan peragaan yang luar biasa. Membentangkan tangannya melewati jeruji. Orang-orang yang bermoral rendah dihasut untuk berdiri di kedua sisi jendela dan menyayat tangannya dengan pisau hingga darah mengalir dan memerciki mereka yang mendengar pesan penebusan. Dr. White telah bertanya-tanya selama lebih dari 60 tahun, apakah keliman putih kaku itu? Ketika ia menemukan penyebabnya, ia menyebut keliman-keliman itu tanda-tanda milik Yesus, tanda martir dari pahlawan Tuhan. Kehormatan bagi kenangannya yang mulia dan bagi semua orang yang telah menderita untuk kerajaan Allah. Setelah ditahan dalam penjara yang tertutup selama beberapa lama, Rutherford akhirnya diizinkan berada di penjara yang terbuka. Beberapa waktu kemudian, sebuah perintah untuk kebebasannya diberikan. Penjaga penjara menolak untuk membebaskan Rutherford hingga ia membayar biaya penjara atau biaya kamar dan makanan, yang jumlahnya cukup besar karena lamanya ia di dalam penjara. Tidak lama setelah itu, biaya ini dibayarkan oleh seorang yang namanya disembunyikan, dan Rutherford dibebaskan. Lebih dari 20 tahun kemudian, ketika Patrick Henry pindah ke Charlotte County, Henry menjadi tetangga dari John Rutherford yang telah menjadi gembala dari gereja baptis terdekat. Ketika mengingat dan menceritakan ulang pengalaman-pengalaman mereka dalam memperjuangkan kebebasan sipil dan beragama, Gembala Rutherford mengetahui untuk pertama kalinya bahwa Patrick Henry lah yang telah membayar biaya penjaranya dan menjamin kebebasannya. Setelah itu ia selalu membicarakan Patrick Henry dengan nada penuh kasih. Di tahun-tahun akhir hidupnya, Rutherford menjadi terlalu lemah untuk berpergian jauh dari rumah, tetapi lebih sering berkhotbah di lingkungan tetangganya. Selama masa penyakitnya yang terakhir, ia sering menunjukkan kasih Allah yang mengherankan kepada orang-orang yang berdosa. Setiap hari ia meminta baris-baris indah dari lagu Sangat Besar Anugerahnya, John Newton, untuk dinyanyikan. Mereka yang hadir akan dipanggil ke sisi tempat tidurnya sehingga ia dapat memberitahu mereka tentang kasih setia Tuhan. Dengan sorakan pujian dan iman yang tidak tergoyahkan, Rutherford pergi menghadap hadirat Tuhannya berusia lebih dari 90 tahun. Renungan tambahan Dr. Santoliau. Poin pertama, banyak orang tidak tahu bahwa kebebasan beragama yang sedemikian tegas di Amerika Serikat itu sesungguhnya hasil perjuangan kaum baptis. Tanpa orang baptis di dunia ini, maka tidak ada kebebasan beragama. Karena tercatat dalam sejarah, Katolik dan Protestan tidak suka hal itu. Katolik ketika berkuasa tidak mau memberikan kebebasan beragama, bahkan tercatat telah membunuh banyak orang yang mereka tuduh sesat. Demikian juga dengan Protestan di wilayah kekuasaan mereka. Kaum Anabaptis yang kemudian jadi baptis adalah yang memperjuangkan kebebasan beragama. Rutherford adalah bukti sejarah kejahatan agama pernah terjadi, dan ketahuilah iblis selalu berusaha mengulanginya. Poin kedua,
Patrick Henry adalah seorang negarawan kemerdekaan Amerika Serikat yang pidatonya sangat terkenal. Give me liberty or give me death. Ternyata adalah orang yang membayar biaya aneh dari pengkhotbah Waterford, yang setelah dibebaskan mesti bayar biaya kamar penjaranya dan makanan yang dimakan selama dalam penjara. Pembaca sekalian, bisa paham mengapa orang baptis sangat mendukung kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris? Mereka berpikir setelah merdeka tahun 1776, dari Inggris akan ada kebebasan beragama. Namun ternyata belum didapatkan mereka sampai tahun 1791. Ketika First Amendment ditambahkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat. Poin ketiga, sunat itu tanda lahiriah sebagai orang Yahudi, sedangkan bekas goresan di tangan Waterford adalah bekas luka tanda dia dianiaya karena Kristus. Dan Rasul Paulus berkata bahwa yang lebih penting dari semua tanda ialah tanda lahir baru. Apakah tanda seseorang sungguh lahir baru? Apakah tanda seseorang sudah sungguh menjadi milik Kristus? Beberapa tanda utama ialah: 1. Tinggalkan dosa. 2. Penuh ucapan syukur atas kepastian masuk surga yang dijanjikan. 3. Mengejar kebenaran. Kalau tahu ada gereja yang pengajarannya lebih benar, akan pindah ke sana. 4. Sangat ingin menyelamatkan orang lain, akan otomatis memberitakan Injil. 5. Dan ingin berkumpul dengan orang yang seiman, berjemaat. Bagaimana? Anda sudah memiliki tanda-tanda ini? Demikian renungan hari ini 23 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.